Selamat siang, baik, perkenalkan nama saya Hadiah Sinta Nenggolan dari kelas 3C NPM 227555081. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan yang pertama memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yang kedua memberikan informasi mengenai kinerja keuangan, yang ketiga arus kas tersebut bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dikatakan lengkap jika tingkat keutamaannya sama. Berikut jenisnya. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas PSAK, CHLK, informasi komparatif periode terdekat sebelumnya, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Karakteristik umum laporan keuangan ialah sebagai berikut. Yang pertama, penyajian secara wajar dan patuh terhadap standar akuntansi keuangan. Kedua, entitas yang laporan keuangannya telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit. Yang ketiga, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Yang kelima, dalam menyusun LK, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Yang keenam, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Yang terakhir, entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material. Entitas menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan sepanjang informasi tersebut disusun berdasarkan PSAK. Informasi komparatif terdiri satu atau lebih, namun tidak laporan keuangan lengkap. Entitas tidak diisyaratkan untuk menyajikan seluruh laporan keuangan sebagai komparatif tambahan. Entitas disyaratkan menyajikan dalam catatan atas laporan keuangan informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika poin pertama, entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Dan penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, awal periode. Jika entitas merubah penyajian atau pengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi. Next, struktur dan isi laporan keuangan. Pengungkapan arti luas yaitu penyajian dalam laporan keuangan atau pengungkapan dalam CHLK. Identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Menyajikan informasi berikut: nama entitas atau periode laporan, apakah laporan suatu satu atau kelompok, tanggal lahir periode atau periode yang dicakup, mata uang pelaporan, pembulatan yang digunakan, aset dan liabilitas jangka pendek, klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal.
Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan atau kas atau setara kas PSAK, kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Klasifikasi liabilitas pendek jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus normalnya. Contohnya, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama kurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Sebagai liabilitas jangka panjang, laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset yang pertama lancar, kedua aset tidak lancar, liabilitas adalah liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Ekuitas ada hak non-pengendali, ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Next, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset, liabilitas, ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba dan rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara. Yang pertama, satu laporan bagian pertama laporan laba rugi dan dilanjutkan bagian kedua penghasilan komprehensif lain. Dua, laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif yang dimulai dari laba tahun berjalan, laba periode berjalan, dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, harus pengungkapan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Minimum line item untuk komponen laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna seperti pendapatan, beban, keuangan, pajak. Penghasilan komprehensif lain. Poin pertama, penghasilan ponders. Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian klasifikasi yang tidak diakui dalam lapor rugi, sebagaimana diizinkan oleh standar akuntansi keuangan. Poin kedua, penghasilan komprehensif lain disajikan berdasarkan kelompok, tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi apabila surplus revaluasi saat tetap direklasifikasi melalui saldo laba saat didepresiasi atau ketika aset dijual. Penyesuaian imbalan kerja manfaat panti, keuntungan atau kerugian aktuar tidak direklasifikasi. Keuntungan atau kerugian dari instrumen yang diklasifikasi sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Instrumen ekuitas atau tidak memenuhi tes SPPI jika direklasifikasi saldo laba. Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu dipenuhi. Keuntungan atau kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Instrumen utang atau memenuhi tes SPPI jika dijual direklasifikasi ke laba rugi. Cash flow dengan keuntungan atau kerugian efektif. Kontrak berakhir. Transaksi mata uang asing dari anak perusahaan atau cabang dengan mata uang fungsional yang berbeda dengan induk fosa. Bagian penghasilan komprehensif dari asosiasi diklasifikasikan berdasarkan yang akan direklasifikasi ke laba rugi atau tidak direklasifikasi tergantung jenis penghasilan komprehensif lainnya. Terima kasih.